Hai, apa kabar semuanya saudara? Hari ini kita datang ke dalam ruang tamu saudara, ruang pribadi saudara, layar kaca, TV, HP saudara, dengan sebuah kerinduan agar saudara makin mengenal siapa Tuhan itu dan makin mengasihi Tuhan, agar apapun yang terjadi, tantangan apapun yang dunia tawarkan dalam hidup saudara dan saya, kita dapat melewati. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Siapapun yang menyaksikan acara ini, setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membahas sebuah tema dengan judul self-harm atau menyakiti diri sendiri. Ini akan menjadi sebuah tema yang hopefully dapat menolong saudara, dapat membantu saudara menghadapi semua rasa sakit, rasa kecewa, atau hal-hal yang buruk terjadi sama saudara. Firman Allah dalam Mazmur 94 ayat yang ke-14, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Saya ulang sekali lagi, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Mazmur 94 ayat yang ke-14. Teks di atas adalah bagian dari penghiburan terhadap umat miliknya yang mengalami penderitaan. Tuhan tidak akan membuang umat pilihannya. Tidak akan ditinggalkan sekalipun saudara merasa ditinggalkan demikian rupa. Sekalipun ada orang yang melukai saudara, Tuhan menyayangi saudara. Self-harm atau self-injury adalah sebuah tindakan melukai diri sendiri atau melecehkan diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja, berulang-ulang, impulsif, tidak mematikan, melukai diri sendiri secara alami dan mengalami cedera diri dapat menjadi sebuah kecanduan yang tidak dengan gampang mudah dihilangkan. Contohnya memotong atau menggaruk atau menggigit kulit, mengunyah kuku, ujung jari, atau membenturkan kepala kepada tembok, membakar diri sendiri dengan rokok, mencabut rambut, atau merokok dengan motivasi khusus menyakiti diri sendiri, menelan bahan kimia dan obat-obatan berbahaya, atau menyebabkan memukul diri sendiri, atau melakukan sebuah tindakan-tindakan yang membuat saudara dan saya dalam bidang psikolog disebut sebagai superficial self-mutilation, atau yang dikenal dengan istilah menelan sebuah obat kimia yang membuat kita mengalami sebuah penderitaan, atau yang paling parah lagi major self mutilation atau melukai organ yang vital yang berakibat secara permanen. Contohnya memotong kaki atau mencungkil mata dan hal-hal yang lain. Biasanya tersebut terjadi karena seseorang mengalami gangguan psikologis yang sangat berat. Dalam Alkitab ada beberapa tindakan yang menandakan self harm atau menyakiti diri sendiri. Dan dalam Ulangan 14 ayat yang pertama, ritual menoreh-noreh tubuh membuat darah mengalir karena adanya kematian. Ritual membuat darah mengalir karena doa ingin dikabulkan. 1 Raja-Raja 18:28. Tindakan ritual tersebut dilarang oleh Tuhan, meskipun dilakukan oleh bangsa lain di luar Israel, sehingga hal tersebut membuat Allah tidak mengizinkan bangsa pilihannya melakukan tersebut. Untuk laporan 2018 bahwa orang yang mencederai diri sendiri di 41 negara di dunia, diketemukan 70% dari mereka melukai diri sendiri selama masa hidup mereka. Usia mereka, insiden pertama melukai diri sendiri adalah 13 tahun, sangat muda. 45% melakukan pemotongan sebagai metode melukai diri sendiri. Sekitar 50% orang yang melakukan melukai diri sendiri tidak mencari pertolongan atau bantuan dari orang yang profesional. Bahkan menurut tren dari ruang gawat darurat ada peningkatan 50% pada cedera diri yang dilaporkan di kalangan perempuan sejak tahun 2029. Data tersebut menunjukkan bahwa self-harm cenderung meningkat dengan tajam. Hal tersebut membuat saudara dan saya mengalami berbagai macam gangguan, mengalami berbagai macam rasa sakit dan sebagainya. Melukai diri sendiri atau self-harm adalah upaya untuk menemukan kelegaan dari tekanan yang berbahaya. Self-harm mungkin akibat dari perasaan bahwa merasa segala sesuatu gak berjalan dengan baik. Tuhan tidak mengatur hidup kita, masa depan gak ada harapan. Perasaan bahwa saya perlu dihukum adalah salah satu bagian dari self-harm. Kita merasa bahwa
Karena salah kita perlu menyakiti diri kita sendiri untuk agar kita bebas dari rasa bersalah tersebut. Padahal Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Saudara sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Kasih-Nya sempurna melenyapkan ketakutan saudara. Perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan saya, itu membuat kita melakukan sebuah self harm. Ingat, Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada di saat kita memanggil namanya. Perasaan, mengapa orang banyak melakukan self harm? Berikutnya perasaan bahwa saya gak akan pernah berubah. Saya gak akan pernah berubah. Saya begini terus. Saya jatuh lagi, gagal lagi. Jatuh lagi, gagal lagi. Ingat, Yesus datang untuk menciptakan segala sesuatu menjadi baru. Roh, tubuh, jiwa miliknya. Tuhan dapat mengubah saudara. Dia berjanji dan Dia pasti dapat mengubah hidup saudara menjadi manusia baru. Mengapa banyak orang melakukan self harm? Karena merasa saya tidak bisa dicintai. Bukan saya tidak dicintai, tapi saya tidak bisa dicintai. Saya terlalu banyak kekalahan, terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak dosa. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak berdasarkan kemampuan kita, tapi berdasarkan kemampuan Tuhan. Perasaan yang terakhir, mengapa banyak orang melakukan self harm? Perasaan bahwa Tuhan tidak mengampuni saya, tidak memaafkan saya. Kita melihat Allah benci sama kita. Kita melihat Allah marah sama kita. Allah melihat kita sebagai orang yang tidak bersalah. Padahal kebenarannya itu, karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, Dia melihat saudara dan saya sebagai orang yang tidak bersalah. Firman Allah terakhir Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jikalau saudara mengalami gangguan ini, langkah pertama adalah datang sama Tuhan. Sadari bahwa Tuhan sayang sama saudara. Tidak ada apapun yang dapat membuat saudara lepas dari kasih-Nya. Setelah datang sama Tuhan, cari pertolongan orang terdekat. Orang tuamu, teman sahabatmu, atau mungkin pendeta saudara. Dan setelah itu kalau pendeta dan sebagainya saudara lakukan, jika keadaan terus berlanjut dan makin memburuk, saudara dapat menghubungi psikologis atau psikiater yang berlisensi. And by the way, itu gak dosa. Kalau saudara sudah cari Tuhan dulu, sudah berhubungan dengan orang-orang terdekat, dan Tuhan sebagai the source of healing, sumber dari kesembuhan, Dia dapat memakai wadah apapun juga. Tapi saya percaya kalau kita sudah datang sama Tuhan, merendahkan hati kita sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Yang ada baik, Tuhan sangat sayang sama saudara. Tuhan mengasihi saudara. Jangan sakiti dirimu. Tuhan mengasihi saudara. Rancangan yang indah disiapkan bagi saudara. Kasih-Nya yang ajaib sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sedang mengalami, atau mereka yang punya tendensi untuk suicidal, bunuh diri, mengasihi diri sendiri, dan sebagainya. Lari sama Tuhan. Engkau berharga. Kehadiranmu di dunia memberi warna. Kehadiranmu di dunia, you are gift for someone. Engkau adalah hadiah. Engkau adalah kekuatan bagi orang-orang di luar sana. Jangan lupa tulis kolom komentar bagaimana perasaanmu dan apa yang saudara sedang lewati. Sesama orang Kristen kita akan sama-sama berdoa bagi saudara. Sama-sama taruh tanganmu di dada. Kita datang sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Dia sayang.
Sambil tanganmu dua-dua di dada, bilang yes Jesus loves me. Yes Jesus loves me. Yes Jesus loves me. Yes Jesus loves me. For the Bible tells me, yes, Jesus loves me. 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 For the Bible tells me so. Angkat hatimu, angkat tanganmu, ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Taruh tanganmu di dada sampai kau dapat merasakan detak jantung hatimu, sampai kau dapat merasakan nafasmu, dan ingat engkau sangat berharga. Jangan lukai tanganmu, jangan lukai kepalamu, jangan bunuh dirimu. Tuhan punya rancangan yang besar bagi saudara. Dia punya rancangan yang indah, ajaib atas setiap saudara. Bersama dengan kru di tempat ini, kami mau berdoa bagi saudara. Tuhan sayang, Tuhan mengasihi, Tuhan cinta sama saudara. Tuhan mau Dia bergerak dalam hidup saudara. Dia mengasihimu. Dia punya rancangan yang indah atas setiap saudara. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka yang hari ini cenderung menyakiti diri sendiri, mereka yang merasa tidak dikasih, tidak dicintai, agar mereka boleh merasakan kasih Kristus dalam hidup mereka. Agar mereka boleh menemukan komunitas yang mengasihi, menerima mereka, agar iblis tidak menang dalam hidup mereka. Kami berdoa agar kami boleh saling menolong, saling mengingatkan, dan saling menyelamatkan. Kasih-Mu yang ajaib memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, agar siapapun yang sedang menyakiti diri mereka hari ini, kekuatan dari surga mengalir, pemulihan dari surga mengalir. Setiap intimidasi si jahat dicabut, dipatahkan. Dan mulailah mengalir kasih yang sejati, kasih yang sempurna, kasih agape, kasih yang mati di kayu salib mengalir dalam setiap kami. Dan memulihkan setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nantikan sebuah acara yang akan sedang kita siapkan. Kalau Tuhan berkehendak, kita akan lakukan ini. Kita akan lakukan untuk menolong saudara atau membantu saudara, atau setidaknya memberikan sebuah pengetahuan yang lebih dalam mengenai self-harm. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.